Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sudah saya berikan pada video tentang Habromar. Itu diantaranya adalah tingkat produktivitas tenaga kerja, kemudian sumber daya alam, kemudian teknologi, ada juga modal, kemudian ada faktor-faktor non-ekonomi diantaranya adalah sejarah, budaya, sistem politik, geografi, dan lain sebagainya. Ini sudah ada di video yang pertama yang saya berikan untuk pertemuan ini. Saya tidak perlu pertegas. Kemudian bicara tentang fungsi produksi, produksi itu model ekonomi itu fokus pada dua faktor. Yang pertama itu adalah kapital dan labor. Bicara tentang national level, fungsi produksi itu bicara tentang country labor force, angkatan kerja suatu negara, dan stok kapital. Ini disebut dengan aggregate production function. Itu bedanya. Kalau aggregate production function itu bicara tentang makroekonomi. Kalau dia bicara tentang hanya production function, itu bicara tentang mikroekonomi. Ruang lingkupnya mikroekonomi. Aggregate production function itu mengukur produksi nasional atau output nasional, di mana itu dipengaruhi oleh agregat kapital maupun agregat labors atau dikenal dengan labor force, angkatan kerja. Nah, ini persamaannya. Jadi Anda harus selalu hafal sebagai mahasiswa ekonomi paling dasar sekali, yang itu ada persamaan Y sama dengan F K L. Nah, kalau bicara tentang Y ini bicara tentang atau simbol dari agregat output atau output nasional. Bisa ya? Kemudian di mana nilai Y ini itu dipengaruhi oleh kapital atau agregat capital stock dan labor force, angkatan kerja. Ini saya yakin Anda sudah bisa mengerti di sini. Sekarang persamaan yang kedua. Yang persamaan kedua ini S, ya S besar sama dengan S kecil dan Y. Ada yang bisa jelaskan ini? Itu ada di video sebelumnya. Apa itu deh? Saving function, fungsi tabungan. Y sama-sama Y, ta? Ini sama-sama Y, berarti ada korelasinya. Sekarang S besar ini ya uppercase dan S kecil lowercase S itu bedanya apa? S ini dengan S yang ini bedanya apa? Ya coba. Kalau S Pak besar tabungan. Ya. Kalau SY tingkat tabungan dikali dengan output agregat. Ya betul. Kalau S ini adalah tabungan, besarnya tabungan, kita ingat itu Y sama dengan C tambah S, gitu ya. Pendapatan itu sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan besarnya tabungan. Tabungan itu adalah pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Ini artinya besar tabungan. Kita punya uang misalnya 100.000. 100.000, kita punya uang 100.000. Kita belanja 75.000. Berarti sisanya berapa? Ini kan Y-nya itu. Kemudian kita konsumsi C-nya, maka S-nya berapa? 25, Pak. Ya, sisa 25. Jadi S itu adalah ini 25 besar tabungan. Nah, sementara S yang kecil ini tadi katakan tingkat tabungan. Tingkat tabungan. Ada yang bisa gambarkan saya tingkat tabungan yang mana itu? Ada yang bisa jelaskan? Tingkat tabungan dengan tabungan beda. Simbol saja satu menggunakan S besar, uppercase S, sementara yang satunya ini adalah lowercase s atau S kecil. Yang dia selalu menjadi koefisien. Dia adalah koefisien. Di sini disebut dengan koefisien Y. Ada? Ada yang tahu?
S itu apa? Tingkat tabungan. Koefisien. Ada mungkin yang pernah atau masih ingat tentang MPC? MPC itu apa? MPC. Marginal propensity to consume. Ini apa ini MPC ini? Hasrat mengkonsumsi, ya. Ini apa ini? Ada juga 1 kurang MPC. 1 kurang MPC ini apa? Apa bedanya MPC dengan 1 kurang MPC? Apa bedanya MPC dengan 1 kurang MPC, Dek? Mediatrix. MPC itu kan hasrat mengkonsumsi. Biasa kita temukan dalam persamaan C sama dengan C0 tambah MPC Y. This possible. Ini MPC, marginal propensity, di mana MPC itu lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Nah, sementara 1 kurang MPC itu sama dengan MPS. ya MPS. Nah, jadi MPS ini bedanya 1 MPC, 1 MPS, hasrat menabung, hasrat mengkonsumsi. Nah, kedua-duanya ini merupakan koefisien dia menempel pada sesuatu. Kalau ini kan dia S sama dengan min C0 tambah 1 kurang MPC sama dengan ya, is possible, dia menempel dengan sini. MPC 1 kurang MPC kan sama dengan MPS. Ya. Tingkat tabungan ini koefisien untuk besarnya tabungan, ini koefisien untuk besarnya konsumsi. Ini adalah presentasi. Kalau ini anggapnya ini kan 100%. 100%. Kalau ini 75 ini berapa persen dari 100.000? 75 ini. 75.000 rupiah ini berapa persen dari 100.000? Atau 75% ini berapa persen dari pendapatan? Berapa, Dek? 75%. Kan? Sekarang 25.000 ini itu berapa persen dari pendapatan? Dimana pendapatannya sebesar 100, berapa? 25. Ya, 25%. Nah, kalau S itu ini, nilai-nilai ini. Ini. Sementara S yang kecil itu yang ini, yang presentasinya share ya. Bobotnya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan 25%, di mana Y itu adalah 1000. Kira-kira berapa? 25 ini 25% dari 1000 itu berapa S-nya? 25% dari 1000. Berapa? Berapa? Masa 25%? Kalau 100 ya 25, kalau 1000 berarti 250, begitu tah? Ini jadi S ini yang kecil ini adalah share. Jadi berapa besar share pendapatan yang ditabung. Bisa. Ini tingkat, ini disebut dengan tingkat tabungan. Sama dengan ini share presentasi. Kalau kita menggunakan angka nilai satuan presentasi. Sampai sini bisa ya. Artinya dari besarnya tabungan itu berapa yang dari besarnya pendapatan itu berapa yang ditabung. S ini bisa juga dikatakan 1 kurang C, anggaplah misalnya C koefisiennya sini ya. Y bisa juga begitu, tapi dia menggunakan simbol S di sini. Atau 1 kurang MPC. Di mana S itu sama dengan I, investasi. S itu sama dengan I. Investasi ini persamaan-persamaan yang Anda harus ingat. Kenapa bisa S sama dengan I? Karena Y sama dengan C tambah I. Gitu ya. C tambah I tambah Y tambah N X. Ingat ini ya persamaan ini.
Ingat persamaan ini ya? Diasumsikan Iya, bahwa Pak. Ya, Pak. itu adalah perekonomian tertutup. Diasumsikan bahwa perekonomian itu adalah perekonomian tertutup, di mana pemerintah itu juga tidak campur tangan dalam perekonomian, sehingga kita coret ini. Tidak ada pemerintah, yang ada itu hanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga investasi. Kalau kita tahu bahwa Y ini kan sama dengan ini. Y. Berarti C tambah S sama dengan C tambah I. Kalau ini C ini dipindahkan ke ruas ini, berarti habis tak? Coret. Tinggal S sama dengan I. Itu. Jadi diasumsikan bahwa tingkat tabungan domestik sama dengan tingkat kebutuhan investasi. Ini persamaan yang ketiga. Sekarang delta K sama dengan I kurang D kali K. Nah, dikatakan ini perubahan delta ini yang kembali lagi nih ya. Y sama dengan fungsi K L. Dikatakan bahwa besaran output agregat itu dipengaruhi atau ditentukan oleh besarnya K dan L, kapital dan labor. Nah, sekarang kalau simbol ini simbol apa? Delta ini simbol apa? Perubahan. Ya, perubahan nilai. Perubahan itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini perubahan, berarti perubahan dari K dan perubahan dari L. Bisa deh ya? Nah, ini sekarang perubahan K dan perubahan L. Ini perubahan L. Nah, perubahan K itu atau delta K sama dengan I kurang D K. I itu adalah investasi. Ini I adalah investasi dikurang dengan D ini apa? Depresiasi tah? D itu adalah depresiasi. Depresiasi itu artinya penyusutan. Penyusutan K ini kapital. Sama dengan K ini. Nah, tapi ketika ada koefisien DK, koefisien DK itu berbeda artinya dengan K. Sama dengan tadi, S dengan SY itu beda. S itu dengan SY itu beda ya. S dengan SY beda. Berarti besarnya tabungan. Apa besarnya persentase tabungan. Kalau ini K dengan DK itu apa bedanya? Kalau DK ini besarnya depresiasi. Berapa besar depresiasi? Kalau K ini adalah berapa besar perubahan stok kapital. Kemudian delta L sama dengan N kali L. N ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk. L ini adalah jumlah tenaga kerja. N kali L itu sama dengan apa? N kali L itu sama dengan atau artinya Perubahan tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja N kali L. Tingkat pertumbuhan ini kan tingkat pertumbuhan penduduk dikali dengan tenaga kerja. Berarti pertumbuhan tenaga kerja ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk dikali dengan besarnya jumlah tenaga kerja. Artinya ketika N kali L itu artinya itu artinya perubahan jumlah tenaga kerja, perubahan jumlah tenaga kerja akibat adanya pertumbuhan penduduk. Kalau ini bedanya yang ini dengan yang persamaan 4 dengan 5 itu hanya di sini. S ini kan I itu kan sama dengan S ya. Mana tadi itu I sama dengan S, ini I sama dengan S. S itu sama dengan SY. Persamaan yang kedua. Sehingga dia berubah nilainya menjadi SY di sini, bukan I lagi. Karena I itu sama dengan S. Disubstitusi ya, I itu sama dengan S, di mana S itu sama dengan SY. Sehingga berubah menjadi SY. Itu bedanya antara persamaan 4 dan persamaan 3. Sampai di sini bisa dipaham? Saya hanya mereview saja ini. Untuk ini. Bisa, Pak. Iya. Ya, Pak. Nah, ini kurva
model pertumbuhan Hardomar yang mana bentuknya L. Berbeda dengan Solo, model Solo. Hardomar itu dia bentuk siku-siku L, sementara Solo bentuknya seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, perbedaan antara keduanya ini apa? Antara keduanya ini apa? Ini kan semua kurva isoquant ini, isoquant, hanya satu bentuknya bentuk L, memiliki sudut siku-siku, sementara yang Solo model ini kurva isoquantnya itu dia berbentuk parabola. Apa bedanya? Anda harus pahami ini karena besok kita akan bicara tentang ekonomi politik, globalisasi, di mana salah satu aktor di balik dari globalisasi itu adalah Keynesian, adalah neoklasik, neoklasik, aliran neoklasik. Nah, ini pelajaran dasar dari teori model ekonomi neoklasik. Apa bedanya antara yang di rows kiri dengan di rows kanan? Bedanya apa? Hardomar dengan Solo. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini kan gambarnya bentuk siku-siku, ini bentuk parabola. Ya, silakan. Ketika nanti dosen Anda bertanya atau mahasiswa jurusan lain bertanya, apa bedanya antara neoklasik, Solo model, Solo gross model dengan Hardomar gross model? Anda tidak hanya cukup menjelaskan bahwa satu bentuknya siku-siku, satu bentuknya parabola, kurva isoquantnya, tapi Anda harus mampu menjelaskan apa dasar yang membedakan antara keduanya. Kalau misalnya dilihat dari asumsi, berarti itu yang neoklasik atau dari Solo, itu dia menekankan pada bagian kombinasi tenaga kerja dan akumulasi modal, Pak. Ya, kemudian? Sedangkan kalau dari Harut itu, dia kombinasinya juga penambahan itu pada tabungan, Pak. Oh, begitu. Kalau kita lihat, apa itu kurva isoquant? Apa itu kurva isoquant? Tanya dulu, Maria. Apa itu kurva isoquant, Maria? Tadi Anda menyebut kata kombinasi antara kapital dan tenaga kerja labor. Apa itu isoquant? Kurva isoquant itu apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan kurva isoquant? Kurva kombinasi, Pak. Ya, kurva kombinasi. Jadi dua-dua ini adalah kurva isoquant, artinya adalah kurva kombinasi. Kombinasi antara dua input. Kalau isoquant itu kombinasi antara dua input. Kalau isocos, kalau dia indifferent, kurva indifferent itu sama bentuknya dengan isoquant. Hanya satu. Kalau isocos, isoquant itu adalah kombinasi input. Kalau indifferent itu adalah kombinasi output. Bisa ya? Nah, sekarang karena kita bicara tentang isoquant, bedanya antara yang kiri dan kanan. Nah, isoquant di sini adalah kombinasi antara dua output, yaitu kapital dan labor. Semua ini. Jadi dalam sepanjang kurva isoquant ini ada titik-titik kombinasi input, titik D, titik B, titik C, titik A, itu adalah kombinasi input. Ini juga yang di sebelah kanan ini, titik A, titik C, titik B, ini juga ada kombinasi input. Hanya sekarang pertanyaannya, yang membedakan antara yang di kiri dan di kanan, antara Solo cross model dengan Hardomar cross model itu apa? Tidak apa-apa, salah. Tidak apa-apa, kurang sempurna jawabannya, Mariam. Yang lain? Silakan, Dek. Tunggu, saya tanya. Anda lihat tidak betul-betul ini layar? Anda lihat tidak? Tampilan layar. Lihat, Pak. Lihat, ini kan ada jawabannya di atas. Neoclassical production function is more flexible and substitution. Kan itu jawabannya. The neoclassical production function, fungsi produksi neoklasik adalah lebih fleksibel dan substitusi. Kan itu sehingga bentuknya seperti ini. Sementara Hardomar itu dia apa? Kalau Hardomar itu apa? Kan ini Solo atau neoclassic production function itu
dia fleksibel dan substitution. Substitution dapat disubstitusi. Kalau Harut Domar itu apa? Fixed coefficient production function. Betul, fixed. Fixed itu artinya tetap. Nah, begitu, itu jawabannya ada semua di sini. With constant return to scale, the isocon will be L-shaped and the production function will be straight line through their minimum combination point. Nah, kalau dia Harut Domar itu ini fixed. Ini ya. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Dia ini koefisien ini titik kombinasinya itu ada di garis linear ini, garis linear. Bisa ya? Ini. Kalau dia solo itu untuk koefisien isokon 2 bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di D, bisa di B, bisa di C. Artinya fleksibel. Kalau tidak dia fixed, tetap. Bisa? Untuk menghasilkan, kalau Harut Domar untuk menghasilkan 100.000 semen, ya 100.000 semen itu membutuhkan $10 million kapital dan 100 tenaga kerja. Kombinasi di sini. Tidak boleh 10 juta kapital dengan 200 tenaga kerja. Artinya tidak efisien ya. Karena sama-sama di hasilnya mau gunakan 10 juta kapital dengan kombinasi 200 tenaga kerja, hasilnya 100.000 semen. Ya. 100.000 di sini dicontohkan keyboard. Ya, keyboard. Tapi ternyata bisa juga dengan hanya 100 tenaga kerja. Lebih efisien mana? 100 tenaga kerja atau 200 tenaga kerja? Untuk menghasilkan 100.000 keyboard, mana lebih efisien? 100, Pak. 100 ya? Artinya ada di titik kombinasi A, bukan di C. Atau untuk menghasilkan 100.000 keyboard itu membutuhkan 100 tenaga kerja dengan kombinasi 10 million dollar capital dan ada juga kombinasi, anggaplah ini titik E adalah kombinasinya 100 tenaga kerja dengan 20 million dollar capital. Mana lebih efisien, titik E atau titik A? Apa? Titik A toh? Nah, lihat ini kan kurva isokwan ini. Isokwan 1 artinya kombinasi antara dua input itu akan menghasilkan output yang sama, tingkat output yang sama. Jadi lebih efisien di sini pada sudut-sudut ini sehingga dia disebut dengan fixed. Sementara dalam Harut Domar solo itu dia fleksibel. Bisa di titik D, kombinasi D itu adalah 100 tenaga kerja, 22 million capital. Atau di titik B itu, anggaplah diantaranya di sini 150 tenaga kerja dengan 20 million quantity of capital. Kemudian atau dikombinasi ini 200 tenaga kerja dengan 18 million USD quantity of labor, gitu ya. Tapi tetap hasilnya sama, 200.000 keyboard. Bisa? Ya, Pak. Ya itu bedanya. Dia fleksibel antara Harut Domar yang rigid atau fixed coefficient dibandingkan dengan neoclassical or solo production function yang lebih fleksibel dan dapat disubstitusikan. Bisa paham sampai sini ya, sehingga kenapa ini berbeda asumsinya itu, kalau ini rigid atau fixed, kalau ini asumsinya adalah more flexible or substitutionable.
kita fokus pada sekarang untuk Solow. The basic equation of the Solow model ini, di mana dalam menjelaskan fungsi produksi Solow itu lebih mudah ketika Solow model itu akan lebih mudah dipahami jika dia jelaskan dengan menggunakan variabel per kapita. Maksudnya begini, Y sama dengan fungsi kapital labor. Ini fungsi dasar ini. Jangan Anda lupa baru-baru dijelaskan. Kalau dia dibagi semua dengan L, dibagi dengan L, dibagi dengan L, dibagi dengan L, maka ini menjadi output agregat per kapita, ini modal per kapita, ini artinya yang jago matematika. Berarti ini akan kita ubah misalnya menggunakan simbol Y per L itu kita gunakan simbol Y kecil. Y kecil itu artinya Y per L. Sama dengan fungsi, kita menggunakan K kecil. K kecil itu artinya kapital per L. Kemudian L itu, L per L menjadi, halo? L per L itu, L per L itu menjadi, apa di sini? Apa? Satu ya, satu. Karena apapun yang dibagi dengan dirinya itu akan satu. 2 bagi 2 satu, 3 bagi 3 kan satu, 5 bagi 5 satu, 100 bagi 100 satu, nah jadi satu. Jadi ini persamaannya. Y kecil itu beda kan, simbol-simbol nanti akan kita gunakan. Di sini ada Y kecil, ini Y besar beda. Kalau Y kecil itu artinya Y per L, maksudnya agregat output per kapita, output per kapita. Kalau K kecil itu K kecil, lowercase k, ya, dengan uppercase k, K besar. Kalau K besarnya kapital, tapi kalau K kecil itu kapital per tenaga kerja. Ini ya, sehingga menjadi persamaan yang kedua ini. Bisa? Bisa paham sampai di sini? Dari persamaan ini, bisa ya? Dari persamaan ini, ketika kita turunkan, maka Solow model itu menggunakan mengasumsikan fungsi produksinya dengan diminishing return capital. Ini diminishing return to capital. Apa artinya ini? Diminishing return to capital. Sehingga gambarnya nanti seperti ini. Ini. Dia tidak lurus, tidak linear, lurus begitu. Dia tidak lurus seperti ini. Dia tidak linear. Ini namanya non-linear ini, garis yang ini. Yang hijau ini non-linear. Y sama dengan fungsi K. Nah, itu menggambarkan bahwa Solow model assumes a production with the familiar property of diminishing return to capital. Apa itu artinya diminishing return to capital? Diminishing return to capital. Apa itu artinya? Diminishing return to capital. Halo? Modal yang semakin berkurang. Modal yang semakin berkurang. Bisa. Tapi ingat, yang berkurang itu bukan modalnya ya, tapi return-nya yang berkurang. Return. Beda itu kapital dengan return. Return. Ya, diminishing ini artinya berkurang ya. Nah, yang berkurang itu bukan kapitalnya, tapi returns-nya. Apa itu returns? Apa itu return? Return ini hasil ya. Maksudnya hasil dari kapital itu apa hasilnya? Hasil dari kapital itu apa? Return itu hasil. Hasil yang semakin berkurang. Karena dia menggunakan ing ini artinya berkurang ya, semakin sedang berkurang. Kalau dia diminish, nah itu berkurang. Hasil yang semakin berkurang. Kapital terhadap kapital. Jadi returns yang Anda maksud sini apa ini? Kan kapital ini tuh kapital. Ini kapital. Nah, kalau returns ini apa? Return. Keuntungan mungkin, Pak. Apa? Keuntungan. Keuntungan.
Ya, Output. belum. Ya, output ini dalam itu. Y. Ini toh, ini lihat, perhatikan ini persamaan ini kurva menggambarkan persamaan Y sama dengan fungsi K, toh. Capital ini adalah inputnya, Y ini adalah hasilnya, hasil returns. Bisa? Iya, Pak. Ya, yang dikatakan diminishing itu karena kurvanya tidak lurus begini. Ini tidak diminishing kalau begini. Kalau lurus begini apa artinya? Kalau lurus begini artinya apa? Konstan. Konstan ya. Kalau ini diminishing. Contoh kita lihat. Ini maksudnya. Kita bandingkan. Ini kita bandingkan. Penambahan kapital, ini penambahan kapital dari 1 ke 2, dari 2 ke misalnya ke 3, enggak begitu. 1 ke 2, lebih besar, mana lebih besar? Area A atau area B? 1 ke 2, anggaplah ini hasilnya adalah A ya. Jaraknya itu adalah antara ini A. Kalau 2 ke 3, hasilnya yang ini B. Mana lebih besar hasil dari 1 ke 2 atau 2 ke 3? Mana lebih besar, lebih banyak hasilnya? Atau begini, jarak antara A, jarak daerah A dengan jarak daerah B, itu luas mana? Lebih panjang mana? Jarak antar daerah A atau daerah B? Kalau dari gambar ini. Daerah B, Pak. Yang luas, yang panjang. Daerah Kan, apa? dari visualnya lebih luas, lebih panjang A atau ini? Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Bisa? Nah, sekarang 1 ke 2, misalnya penambahan output 1 ke 2 itu menghasilkan A. 2 ke 3 menghasilkan B. Lalu kita lihat lagi misalnya. Kita tambah lagi 3 ke 4. Semakin kecil, tuh. A masih lebih besar, kemudian B lebih gini. A masih lebih besar daripada B. B masih lebih besar dari C. Berarti semakin kecil dia, A lebih besar dari C. Semakin kecil itu namanya diminishing. Bisa? Iya, Pak. Jadi kapital ini sebagai inputnya, Y ini sebagai hasil sebagai output, atau di sini dibilang return. Returnnya yang makin kecil ini maksudnya A itu ke B hasilnya. Setiap penambahan kapital itu hasilnya semakin Y-nya itu semakin kecil. Semakin kecil, semakinlah landai. Itu yang disebut dengan diminishing return to capital. Bisa ya? Belajar membaca ini kurva. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau Anda melihat fungsi solo itu, fungsi production function solo itu, Anda harus lihat ini diminishing return to capital yang Anda bayangkan ini kurva yang berwarna hijau. Dia tidak linear tapi non-linear. Diminishing return to capital. Berarti setiap penambahan kapital itu akan memberikan hasil yang semakin berkurang. The law of diminishing marginal, misalnya begitu. Bisa ya? Dia semakin berkurang. Kalau dia bentuknya lawan dari itu, misalnya cembung begini, ya ini artinya semakin banyak increasing. Kalau ini diminishing. Oke, kita lanjut lagi. The first equation of Solow model tell us the capital per worker is fundamental to be gross model. Persamaan pertama dari Solow model mengatakan bahwa kapital per worker, misalnya kapital per tenaga kerja adalah dasar terhadap proses pertumbuhan. The second key equation focus on the determinant of change in capital per worker. The second persamaan kunci yang kedua itu fokus pada determinan perubahan kapital per worker. Delta K sama dengan SY kurang NTDK. Ini ada persamaan lagi.
Kalau yang pertama kan ini ini ya, Y tadi, persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan fungsi kapital and labor. Kemudian dibagi semua dengan L, diasumsikan dengan per kapita, sehingga ini menjadi Y kecil sama dengan fungsi K kecil dan 1. Bisa ya? Nah, sekarang dia ingin fokus lagi pada K-nya, bahwa karena perubahan Y itu dipengaruhi oleh perubahan K. Tidak pada perubahan 1, karena ini sudah menjadi 1. Sudah kita abaikan min yang 1. Bisa deh? Kita abaikan min yang tadi lebar yang menjadi 1. Jadi kita fokus, maka dalam solo model itu akumulasi capital, ingat ya, teori klasik itu akumulasi kapital. Jadi salah satu pilar dari ekonomi klasik itu adalah akumulasi kapital, sehingga kapitalis itu selalu diidentikan dengan akumulasi kapital. Bisa? Nah, ini delta Y, perubahan Y itu sangat dipengaruhi oleh perubahan K. Bisa? Sampai sini bisa? Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang kita fokus lagi pada delta K-nya, delta K kecil ya. K sama dengan delta K itu sebagaimana tadi persamaan dasar pertama itu adalah S Y kurang NT DK. Nah, yang tadi yang pertama itu kan delta K besar sama dengan S Y besar kurang DK. Ini yang tadi ada persamaan waktu masih pembahasan awal-awal, ingat itu ya. Tapi sini menjadi K kecil, kenapa? Karena semua dibagi L ya. Ini dibagi L, ini juga dibagi L, sehingga menjadi K kecil, kemudian S, Y-nya juga kecil. Bisa? Nah, sekarang ada penambahan. Ini N ini adalah populasi, tingkat populasi, D ini adalah depresiasi. Kalau ini kan NTDK itu bisa juga kita jelaskan bahwa NK ditambah dengan DK, sama ya persamaan ini? Halo, sama tidak? NTDK dengan NK tambah DK, sama tidak? Dalam matematika. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, ini ada artinya ini. Ini apa artinya? NDK itu adalah K itu adalah kapital itu adalah modal per tenaga kerja. N itu adalah pertumbuhan penduduk. Ketika mereka dipasangkan, ini menjadi artinya adalah stok modal yang dibutuhkan untuk setiap penambahan tenaga kerja baru. Jadi ini adalah artinya berapa besar modal yang dibutuhkan akibat ada penambahan tenaga kerja baru. N ini adalah populasi, tingkat populasi. Jadi kalau semakin tinggi populasi berarti akan semakin besar jumlah angkatan kerja. Kalau kita belajar di ekonomi sumber daya manusia, populasi atau penduduk itu terdiri atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu terbagi nanti angkatan kerja dan angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu terbagi lagi bekerja dan menganggur. Nganggur ya. Jadi ini penduduk. Di sini kalau persamaan kalau Anda belajar ekonometrika itu tidak bisa mengatakan bahwa angkatan kerja itu dipengaruhi oleh penduduk. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, gini skemanya. Populasi itu terdiri atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas bekerja dan menganggur. Jadi setiap kenaikan penduduk itu akan menyebabkan kenaikan angkatan kerja. Bisa? Halo, bisa deh dipahami? Ya, tingkat perubahan penduduk itu sama dengan delta L. Perubahan penduduk itu disimbolkan dengan
delta L, di sini delta L itu disimbolkan dengan sama dengan N ini, itu yang tadi. Persamaan yang delta K sama dengan SY kurang NTD K. Nah, ini adalah ini persamaan aslinya dia. Oke? Kalau ini tingkat perubahan depresiasi. Bisa? Ya, Pak. Oke, kita kembali di sini. Nah, jadi NK ini adalah jumlah stok modal yang dibutuhkan untuk atau akibat adanya penambahan tenaga kerja baru. Karena ada yang penambahan penduduk. Jadi kalau penduduk bertambah, maka akan ada angkatan kerja yang bertambah. Kalau naik yang ini, ya akan naik ke sini. Nah, setiap dikatakan bahwa Y sama dengan fungsi kapital dan labor. Jadi kapital dan labor ini adalah input komplementer. Artinya tidak ada kapital tanpa labor, tidak ada labor tanpa kapital. Bisa? Bisanya? Jadi kalau ada mesin, tidak ada itu mesin, tidak ada orang yang mengoperasikannya. Begitu juga tidak ada tenaga kerja tanpa menggunakan modal. Jadi ini adalah substitusi, bukan substitusi, komplementer. Jadi kalau ada penambahan tenaga kerja, maka akan ada penambahan mesin, begitu ya. Ini yang disimbolkan dengan DN/NK. Sekarang kalau DK ini artinya depresiasi, mesin itu akan mengalami penyusutan. Bisa? DK itu penyusutan stok modal yang digunakan untuk sebagai pengganti dari barang-barang yang mesin-mesin atau modal-modal yang mengalami penyusutan. Ini persamaannya ya. Persamaan inilah yang kemudian ingin menjelaskan ini untuk dapat di sini. Ini. The second key equation focus on determinants of change in capital per worker. Dari persamaan ini itu menjelaskan beberapa hal. It states that the change in capital per worker, delta K is determined by the three things. Jadi persamaan ini menjelaskan 3 hal. Pertama, delta K. Ada yang bisa? Delta K. Ada yang bisa? Silakan, Dek. Ini sudah ada jawabannya di bawah ini. Delta K yang ini, delta K. Silakan. Berhubungan dengan tabungan atau investasi. Ya, delta K itu berhubungan dengan tingkat tabungan atau investasi ini ya. Ini maksudnya. Nah, nilai di ruas kiri ini kan dipengaruhi atau berkorelasi dengan nilai yang ada di ruas kanan. Nah, di ruas kanan itu ada tingkat tabungan, ada tabungan, bukan tingkat tabungan ya, SY ini bukan tingkat tabungan, tapi tabungan. Kalau S saja berarti tingkat tabungan. Nah, delta K ini itu berkorelasi dengan tabungan atau investasi. Investasi kan SY itu sama dengan S toh? S sama dengan I atau investasi ini maksudnya. Ini sama-sama ini artinya SY itu adalah sama dengan tabungan sama dengan investasi. Kemudian itu per tenaga kerja. Kenapa? Karena sini sudah Y kecil. Nah, yang kedua, delta K ini, dia maksud delta K itu apa lagi? Memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan penduduk. Memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan penduduk. Ini pertumbuhan penduduk ya. Ini negatif toh. Dalam kurung positif kali negatif, ya negatif toh. Jadi delta K is negatively related to population growth. Jadi delta K ini berhubungan negatif terhadap pertumbuhan penduduk. Kalau N ini naik, kalau nilai N ini naik, maka ini akan turun negatif. Kalau positif, kalau ini naik, nah itu namanya positif. Yang dimana disimbolkan dengan ini NK. Bisa? Yang ketiga, delta K itu berbanding negatif juga dengan tingkat depresiasi.
Kalau tingkat depresiasi atau penyusutan itu naik, maka delta K juga akan turun. Atau stok modal, penambahan stok modal baru itu akan berkurang. Bisa sampai di sini persamaan ini. Anda harus mampu membaca persamaan matematis. Halo? Iya, Pak. Dalam ilmu ekonomi itu untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu di samping menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya kualitatif, ya, kita juga menggunakan persamaan matematis, kita juga menggunakan kurva, ya. Nah, ini persamaan matematis. Sebenarnya bukan matematikanya yang penting di sini, tapi makna makna pada persamaan ini. Ini kan bisa kita jelaskan bahwa perubahan stok modal itu memiliki hubungan positif dengan tabungan atau investasi. Delta K atau perubahan stok modal itu berbanding terbalik atau negatif dengan tingkat pertumbuhan populasi, berbanding terbalik dengan tingkat depreciation. Bisa ya sampai di sini? Ya, Pak. Oke. We can summarize, kita dapat menyimpulkan bahwa dua persamaan dasar Solow model itu, pertama, Y sama dengan fungsi K mengatakan bahwa output per kapita bergantung pada jumlah kapital ini, bahwa output per kapita Y ini itu bergantung dengan bahwa Y ini bergantung pada stok modal, pada kapital per worker, jumlah modal. Kemudian yang kedua, delta K sama dengan SY min NTDK, say that change in capital per worker, ya perubahan pada kapital per worker will depend on saving. Jadi perubahan K ini akan bergantung pada tingkat tabungan, populasi, dan depresiasi. Jadi ini yang menjadi kesimpulan dari persamaan dasar Solow model. Anda harus ingat ini deh, Solow model. Ya? Halo? Ya, Pak. Nah, kalau Hardomar model, Anda harus tanya, apa Anda nonton video yang sebelumnya, ada sebut dengan core. Core, ada sebut dengan I-core. Apa itu core? Core itu sama dengan V sama dengan K per Y. Ini rumusnya. Ada di video yang saya upload, yang saya share di pertemuan 10 ini. Core capital output ratio, incremental capital output ratio. Ini bicara tentang Hardomar. Hardomar ini. Ini V ini adalah core, menggambarkan core. Core itu adalah rasio antara kapital dan output. Capital output ratio, capital output ratio, dan ini fix. Ini fix. Ini Anda harus pahami apa bedanya antara Hardomar cross model dengan Solow cross model. Hal-hal seperti ini yang Anda harus pahami. Nah, sementara Solow itu ini fungsinya itu Y sama dengan fungsi K. Ya. Delta K sama dengan SY kurang NTD-K. Anda harus mengerti semua ini, semua simbol-simbol ini. Nah, di sini penjelasannya. Nah, dari kurva ini, Anda masih ingat ini ya, kurva yang ini, yang di bawah ini, yang saya tunjuk ini, tahu ya? Ini kurva apa? Ini kurva apa? Sudah pernah lihat sebelumnya ini? Sudah pernah lihat? Atau sudah saya jelaskan sebelumnya? Belum ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu yang ini. Yang di atas. Ini belum. Yang ada itu adalah Y sama dengan FK. Saya kasih lihat kembali. Ini. Nah, yang ini, kurva yang ini tadi saya jelaskan itu adalah yang di atas ini. Bisa? Sekarang kita mau cari tahu dari mana kurva-kurva ini terbentuk. Nah, yang ini yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa Y sama dengan ini ada tadi diminishing
return to capital, diminishing return to capital, sehingga bentuknya seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi ya? Iya, Pak. Halo? Sudah. Sekarang yang kedua ini bagaimana bisa terbentuk seperti ini kurvanya? Ada mirip-mirip dengan ini, ada mirip-mirip dengan Y sama dengan fungsi K. Dengan kurva SY ini mirip-mirip. Kok bisa mirip? Ada yang tahu? Jadi yang Y, kurva Y sama dengan fungsi K ini kan sudah saya jelaskan tadi pada sebelumnya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi ada diminishing return to capital. Pertanyaan sekarang, kenapa kurva SY itu mirip-mirip dengan kurva Y sama dengan fungsi K? Ada yang tahu? Karena memiliki faktor S yang sama, Pak. S? Ini kan di sini tidak ada S di sini. Iya, Pak. It has same shape as the production function, but shifted downward by the factor S. By the factor S. It has same shape. Dia ini has a same shape, itu mesti memiliki bentuk yang sama as the production function, but shift if downward. Downward itu di bawah, downward by factor S. S. Ada yang tahu lagi? Tidak apa-apa deh. Kenapa dia bisa? Anda masih ingat ini? Y sama dengan apa ya? Y sama dengan fungsi K. Ini saya ulang-ulang terus, K, L, tah? Ketika dibagi L semua ini, dibagi L, ini menjadi Y sama dengan fungsi kapital 1, tah? Sekarang, delta K sama dengan SY kurang NT DK, itu. SY ini kan ini, tah? Bisa? Sementara Y ini, yang ini. Kita lihat sama-sama ada Y-nya. Y. S ini. Share. Berarti SY itu adalah bagian dari, SY itu kan S ya. Ingat, SY itu kan S toh? Halo? Masih ingat ya? SY itu kan S toh? Tabungan. Tabungan itu kan berasal dari ini, Y. Ini yang menghubungkan Y-nya ini, Y. Berarti SY ini atau sama dengan S itu adalah bagian dari Y, namanya bagian. S sama dengan Y dikurang C. Tabungan adalah pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Ini dia bagiannya. Berarti ini, kalau kita lihat ini daerah yang ini, dari titik ini ke bawah ini adalah S. Yang ini dari kurva ini ke sini, ini adalah C. C deh. Ingat, saya ulang ya. Siapa tadi yang bicara itu? Siapa deh yang bersuara? Halo, siapa yang bersuara deh? Yang perempuan tadi bersuara. Saya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Iya. Oke, ingat deh begini ya. Karena tadi Anda salah, saya luruskan. Ingat, yang dari sini ke sini itu ke bawah itu, ini anggaplah ini tanah ini ya. Ini pohon dari puncak pohon ini yang dari sini ke bawah sini itu ini adalah S. Bisa? Daerah dari sini ke sini ini adalah S. Dari sini, dari yang di atas ini lagi, pohon yang di atas ini sampai di atas pohon yang di bawah ini, daerah ini disebut dengan C. Daerah C. Bisa? Bisa? Iya, Pak. Kalau daerah C ditambah dengan daerah S, maka menjadi Y toh? Y itu ini keseluruhan semuanya ini. Y itu adalah kesemuanya. Bisa? Iya, Pak. Kan Y itu gini, S itu S yang tersisa S ini adalah daerah Y yang tidak dikonsumsi. Jadi kalau C tambah S, ya Y ini. Daerah ini ditambah dengan daerah ini,
Contoh, gelas, dalam sebuah gelas wadah. Ini air. Ya. Ini daerah A, ini ada daerah air yang sudah ada airnya, ini daerah B yang kosong, misalnya air. Sekarang luas daerah A, gelas, daerah apa dalam gelas ini adalah A tambah B itu luasnya. Ini berarti keseluruhan semua ini. Keseluruhan dari gelas ini ruang dalam gelas ini adalah daerah A tambah dengan daerah B. Begitu ya? Ngerti? Iya, Pak, mengerti. Kenapa bentuknya sama? Karena bentuknya sama. Kalau kita bilang, kenapa itu anak dengan bapaknya sama? Dikira apa jawabannya? Kenapa itu bapak? Ya, itu bapak. Terbalik ya. Bapak tidak sama dengan anaknya, tapi anaklah yang sama dengan bapaknya, begitu ya? Bukan bapak yang sama dengan anaknya. Karena yang mengikuti gen itu adalah anak, bukan bapak ya. Jadi kenapa itu anak mirip dengan bapaknya? Karena ini sama dengan ini tadi. Kenapa? Karena keturunannya, Pak. Iya, keturunannya sama dengan ini. Sumbu SY ini adalah keturunan dari Y. Bisa? Sehingga mirip dia. Mana lebih besar bapak atau anak? Ya namanya juga anak ya, mulai dari kecil dulu toh. Lebih besar bapaknya. Bisa ya, dia dibawa. Kenapa? Karena ini tadi. Ya, jadi ini kenapa bentuknya sama? Karena dia adalah bagian dari ini SY share. Bisa? Bisa, Pak. Sementara sumbu yang satu ini, yang lurus ini, yang linear ini adalah NTDK. Jadi NTDK. Delta K sama dengan SY kurang NTDK. Nah, NTDK itu digambarkan dalam bentuk garis linear ini, yang hitam ini. NTDK sementara SY itu adalah yang ini, yang di bawah ini. Bisa? Nah, sekarang pada titik A ini kurva SY itu berpotongan dengan kurva NTDK. Kurva ini SY itu berpotongan dengan NTDK. Itu artinya apa? Salah ya. NTDK artinya apa? Kalau berpotongan. NTDK. Apa yang Anda bisa jelaskan di situ deh? NTDK berpotongan dia. Sedikit lagi waktunya kita ya, sudah mau mengajar saya di kelas yang lain. Contoh, ini artinya sama. Berarti SY itu dengan NTDK itu sama. Kalau di sini 2, di sini juga 2, gitu ya. Kalau di sini 3, di sini juga 3. Kalau 3 dikurang 3, berapa di sini delta K-nya? Berapa? Halo? 0. Oh ya. Ini namanya sama. Ya ini sama. Nah, kalau di sini berarti SY masih lebih besar daripada NTDK, masih lebih besar. Berarti kalau di sini misalnya NTDK 2, maka di sini lebih besar dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau di sini sebaliknya, NTDK lah yang lebih besar daripada ini, daripada daripada SY-nya. Bisa ya? Nah, kalau di sini sama, berarti kalau dia berpotongan itu maka delta K sama dengan 0. Delta K itu nilainya 0. Delta K sama dengan 0 itu artinya apa? Delta K sama dengan 0 itu artinya apa? Halo, delta. Tetap antara tenaga kerja dan output tenaga kerja dan output. Ingat ini, delta K ini artinya perubahan kapital. Jadi kalau delta K sama dengan 0, berarti delta Y sama dengan fungsi delta K, gitu ya. Nah, di mana delta K ini sama dengan 0, berarti delta Y sama dengan kalau delta K sama dengan 0, delta Y sama dengan 0 juga. Ini yang disebut dengan kondisi steady state. Steady state.
steady state dalam dalam model pertumbuhan solo. Inilah delta, ketika delta K sudah sama dengan 0, ini disebut dengan steady state. Ini. Dia di sini steady state. Ya, pada saat steady state yaitu Y 0 dan K 0. Ini kondisi steady state. Jadi pertumbuhan itu ini berada pada tahap steady state namanya. Pertumbuhan itu berada pada tahap steady state ini. Ketika delta K sama dengan 0. Bisa. Jadi pertumbuhan itu dia tidak linear, tapi lama kelamaan itu akan berada pada tingkat tahap jadi steady state. Ini. Kita lihat lagi. Ketika tabungan mengalami perubahan, ketika tabungan bagaimana tadi, delta K sama dengan SY kurang NTDK, ketika tingkat tabungan ini ya, tingkat tabungan itu naik, ini berubah kurvanya, naik ya, ini naik tabungan, maka steady state tadi itu pindah ke titik B. Bisa? Ya, Pak. Iya. Jadi dari steady state inilah ditarik garis menyentuh kurva delta Y sama dengan fungsi K ke sumbu horizontal. Inilah nilai, ini adalah besar outputnya. Kemudian kalau sini steady state-nya ada titik B, maka ditariklah garis ini perpotongan begini sampai dia menyentuh pada kurva Y sama dengan fungsi K. Nah, inilah ya, outputnya naik ya. Nah, tapi pada saat steady state ini delta K sudah sama dengan 0 kembali. Tadi sini juga delta K sudah sama dengan 0. Ini sebenarnya steady state. Jadi pertumbuhan berada pada tahap steady state. Steady state itu artinya kalau tidak ada penambahan gini. Kalau tidak ada penambahan K, maka delta Y juga tidak ada bertambah tuh, 0. Kalau ini delta K sama dengan 0, maka delta Y juga 0. Artinya tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan berada pada posisi steady state. Bisa sampai di sini dah? Ya, Pak. Itulah penjelasan dari Solo model. Jadi ketika tabungan naik, ini. Nah, begitu juga dengan ketika ini. Kalau N-nya yang naik atau D-nya yang naik, itu akan tergambar seperti ini. Kurva ini yang bergerak, ini ya. Kalau N naik atau N naik, ketika N yang naik atau D naik, ya, tingkat pertumbuhan penduduk naik atau tingkat penyusutan naik, depresiasi, maka kurvanya akan bergeser ke kiri, ini. Yang tadi steady state-nya itu ada di titik A, sekarang ada di titik C ya. Berarti outputnya itu lebih kecil daripada itu dikatakan tadi ketika NTDK itu berbanding terbalik dengan delta K. Ya. Ini ya, ini delta K itu berbanding terbalik dengan ini. Tingkat pertumbuhan penduduk dan depresiasi berbanding terbalik. Ketika ini naik, maka ini akan turun. Ini buktinya. Ketika ini naik, kurvanya akan bergeser. Nah, steady state-nya itu pada titik A, berubah menjadi pada titik C, di mana output itu akan lebih rendah. Bisa dipahami sampai di sini? Ini bisa menjadi skripsi deh. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan, output, itu kita menggunakan teorinya Solo. Jadi faktor-faktor apa dalam teori Solo? Itu tingkat tabungan, kemudian penduduk, dan depresiasi. Ini 3 variabel ini sudah bisa menjadi skripsi. Tapi Anda harus pahami betul-betul. Bisa ya? Nah, dijelaskan dalam teori Solo, tingkat tabungan itu tidak mempengaruhi terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Tidak mempengaruhi terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan kita deh. Terima kasih. Karena saya masih harus mengajar di kelas yang lain. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya closing?